Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Agusi Satyani, Guru Geografi SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Inilah video pembelajaran kedua siklus 1. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Karena mungkin lemas ya, saya ulangi lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, kita mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Desa. Silakan Desa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk. Bagas sama Ferdinand. Kenapa? Izin sakit. Tujuan pembelajaran kali ini masih sama seperti pada pertemuan yang lalu, yaitu dengan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik bergotong royong dan bertanggung jawab dapat mengklasifikasikan macam peta dan komponennya dengan tepat, dan peserta didik mampu menganalisis peta dasar dan peta tematik dengan berbasis data sesuai dengan kaidah kartografi. Berarti kan pembelajaran kali ini masih sama seperti kemarin, kita sudah menyebutkan macam-macam peta, kemudian komponen-komponen peta. Nah, pada hari ini kita akan praktek menghitung skala peta. Saya sudah membawa 2 alat ukur, ada 2 meteran, jadi nanti kita bisa menggunakannya. Dan yang namanya belajar itu, yang namanya sukses itu kan harus ada prosesnya ya, harus dari sini ya, tidak ibaratnya kamu langsung sukses, kamu langsung berhasil. Itu semuanya harus melalui proses. Sama saja misalnya kamu belajar hari ini, mungkin belum bisa diambil manfaatnya pada hari ini, tapi pada kemudian hari, oh ya ternyata ilmu yang saya dapatkan dari Bu Eki dulu bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Masih semangat? Tetap semangat. Terus seandainya ya, saya itu mau memfotokopi kertas ini 200% lebih besar, kira-kira perlu merubah skala atau tidak? Belum. Kenapa? Karena gangguannya lebih besar. Karena
gunung, sungai, dan berbagai wilayah lainnya. Kalau peta, maka jarak dan titik titik lain diperlukannya digambarkan pada peta mengenai skala yang tertulis. Teman-teman antara laut dan gunung di peta adalah 10 cm, sedangkan jarak sebenarnya antara laut dan gunung adalah 50 km. Berapakah skala pada peta? Rumus yang digunakan untuk menghitung skala peta adalah Apa pesan dari Kak Wahyu? Apa pesannya? Jangan lelah untuk belajar. Oke. Nah, dari video yang sudah ditonton ada 2 video. Di situ menyampaikan bahwa skala itu adalah apa? Fungsi skala adalah menghitung jarak antara dua lokasi. Kemudian rumus skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Dari video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Maka cara kita membuat peta. Berarti kan sambil kalian buka atlasnya ya, sambil dilihat petanya. Yang pertama, membuat garis terlebih dahulu. Kemudian garisnya itu sebaiknya dibuat rangkap 2. Nah, setelah garis, kalian bisa membuat grid. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh garis lintang dan bujur. Lalu kalian menggambar sebuah peta. Setelah menggambar sebuah peta kan tidak mungkin yang namanya ini sih namanya peta apa kalau nggak dikasih judul, ya kan? Berarti harus diberi apa? Judul. Nah, judul peta itu sebaiknya diletakkan di atas, di bawah, di samping, di belakang atau di mana? Kenapa harus di atas? Karena untuk menunjukkan identitas agar sebuah peta itu ibaratnya keindahannya bisa dibaca. Contohnya seperti peta Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah peta kali ini. Nah, setelah judulnya, apakah hanya judulnya saja sudah tahu ini peta mana? Kan belum ya. Nah, di pelajaran yang lalu kalian masih ingat yang namanya komponen-komponen peta. Setelah judul itu ada apa? Di sini ada 1:5000. Tadi kan dari video pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Kak Wahyu ya, itu kan skala ada skala garis dan skala angka. Ini ada skala garis dan skala angka. Setelah skalanya apakah sudah benar kayak ini saja? Belum. Berarti harus diberi apa? Arah mata angin. Setelah arah mata angin, insert. Insert itu adalah untuk mewakili objek yang dipetakan. Seandainya saya membuat peta, kok petanya kali ini, berarti harus membuat peta Banjar Negara. Di mana letak insertnya, kira-kira daerah kali itu berada di mana? Ini pun harus diberi skala. Di insert harus ada skala. Berbeda ada apa saja, simbolnya ada apa saja. Simbol apa yang pertama? Batas wilayah, sungai, gunung, jalan. Jalan ya, jalan. Terus apa lagi? Di sini kan ada rodinanya, bisa kalian lihat. Nah, lalu di sini diberi batas-batasnya, batas wilayah kali ini. Setelah selesai seperti ini, baru diberi lintang dan bujur. Kira-kira kalau kita akan membuat sebuah peta, karena kita menggambar sebuah peta kan tidak asal kita jiplak saja peta yang sudah ada di atas itu
ya, tapi harus lengkap dengan komponen-komponen petanya. Itu ya. Kemudian kalau pengertian atlas sendiri itu apa? Itu yang kedepan kalian kan yang di kalian kan sudah ada ya. Nah, atlas itu kira-kira ini apa? Kumpulan dari peta yang dibutuhkan. Nah, ada pertanyaan lagi? Skala ada berapa? Apa sama apa? Skala angka dan skala garis. Kalau skala sedang, yaitu skala yang berapa sampai berapa? 1/250 sampai 1/500.000. Ya. Kemudian rumus skala apa? Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Fungsi skala itu adalah untuk menghitung jarak antara dua lokasi. Menghitung jarak antara dua lokasi. Gitu ya. Nah ini sudah sedikit paham ya? Paham ya? Paham. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya nanti kamu bisa mengambil sendiri di depan. Sudah ada meterannya ya, biar kalian enggak itu mager, jadi nanti bisa bergerak. Oke, silakan berkelompok 4-4. Kursinya dulu. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ini kata kuncinya, rumusnya ini. Gitu. Nah, yuk silakan kalau ada yang mau mengukur ruangan ini ada 2 meteran, kira-kira kelompoknya siapa dulu? Ananya mau hitung itu bukan ini. Boleh, ya silakan jadi 2 anak bisa ke depan. Panjangnya 120 kan panjang meter ya. Panjang berapa? 6. Jadi iya. Nanti ditulis di situ. Kemudian kamu silakan membuat waktu. Cluenya, kata kuncinya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kalian bisa tulis di evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami mengukur papan tulis dengan dibuat skala 1/100 dan luasnya yaitu dari hasil pengukuran kami, panjangnya 31 cm dan lebarnya 55 cm. Dari rumus, panjang dikali lebar yaitu 31 cm dikali 55 cm. Lalu hasilnya kan
1.705, lalu dikalikan lagi dengan 100, hasilnya 170.500 cm persegi. Soal yang terakhir adalah membuat lagu mengenai rumus menghitung skala dengan lagu yang mudah agar bisa dihafal. Kami membuat lagu, nanti teman-teman bisa mengikuti. Yang lainnya mengikuti kan? Yang lainnya ini nih. 1, 2, 3. Mana di mana rumus skala peta? Rumus skala peta ada di buku saya. Mana di mana rumus skala peta? Rumus skala peta peta sebenarnya. Ayo teman-teman mengikuti. Mana di mana rumus skala peta? Rumus skala peta ada di buku saya. Mana di mana rumus skala peta? Rumus skala peta peta sebenarnya. Jadi ini lagunya mana gimana ya? Nah, yang saya tanyakan rumus skala peta adalah Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. terima kasih. Silakan dulu dipanggil. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang ketiga, jarak antara dua titik pada peta adalah 4 cm. Pada peta tersebut mempunyai skala 1:200.000. Berapakah jarak titik sebenarnya? Jarak antara dua titik 4 cm, skala 1:200.000. Berapakah jarak sebenarnya? 4 dibagi 200.000 sama dengan 4 dikali 200, jadinya 800.000 sama dengan 8 km. Buatlah lagu mengenai rumus menghitung skala dengan lagu yang mudah agar bisa dihafal. Jadi, kelompok kami membuat lagu untuk rumus menghitung skala. 1, 2, 3. Rumus menghitung skala. Mudah menghitungnya. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kesimpulannya, rumus skala apa? Perbandingan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kalian kan sudah membuat dengan berbagai rumus ya, tujuannya dibuat dengan berbagai lagu. Lagunya tujuannya apa? Agar mudah dihafal. Tadi juga sudah mempraktekkan untuk mengukurnya. Saya ulangi lagi, rumus skala peta apa? Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan referensi, ini ada beberapa soal asesmennya. Silakan kalian kerjakan. Nanti setelah dikerjakan bisa langsung dikumpulkan kepada saya. Satu mampu, satu boleh. Kalau soalnya kurang, satu boleh. Silakan jawabannya ditulis di apa? Nanti bisa dikumpulkan sama saya.
setelah saya beri 2 pertanyaan, bisa kalian tempelkan di papan, ya. Ya, langsung bisa ambil. Apa yang membuat tertarik pada pembelajaran tadi? Jawab sejujur-jujurnya. Kemudian yang kedua, apa yang terpenting yang bisa dipelajari dari pembelajaran tadi? Nanti setelah selesai bisa langsung ditempelkan di papan. Ya, kalau sudah bisa ditempelkan. Oh iya, nanti pembelajaran kali ini menarik karena membahas skala peta. Yang terpenting kita tahu bagaimana cara menghitung skala pada peta sehingga mengetahui jarak sesungguhnya dengan jarak pada peta. Asik, menyenangkan, mudah dipahami. Pentingnya mempelajari skala, kita tahu tentang peta dan cara menghitung jaraknya.